Assalamualaikum anak-anak cerdas dan kreatif, bagaimana kabarnya? Semoga hari-hari kalian selalu luar biasa. Terus semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar materi kelas 5 SD tema 3 subtema 1, organ pencernaan manusia. Apa saja sih organ pencernaan di tubuh kita? Fungsinya apa? Cara kerjanya bagaimana? Ikuti terus video ini dan jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa berlangganan informasi dunia pendidikan terkini. Tujuan kalian belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, yang pertama, kalian akan mampu membedakan pencernaan mekanik dan kimiawi. Yang kedua, kalian mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan pada manusia. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis organ-organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Yang keempat, kalian mampu membuat diagram alur proses pencernaan pada manusia. Dan yang kelima, dengan melihat video ini secara seksama, kalian mampu menganalisis enzim pencernaan dan fungsinya. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Oke, sekarang kita amati organ pencernaan pada manusia. Dimulai dari rongga mulut. Setelah dari rongga mulut, makanan ke kerongkongan. Selanjutnya menuju lambung. Setelah itu ke usus halus, kemudian ke usus besar, lanjut ke anus. Pencernaan pada manusia dibagi menjadi dua. Yang pertama organ pencernaan dan kedua kelenjar pencernaan. Organ pencernaan terdiri dari apa saja? Ada pertama mulut, terus kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedang kelenjar pencernaan itu apa sih? Kelenjar pencernaan adalah bagian yang menghasilkan enzim atau zat yang berfungsi membantu proses perombakan makanan. Mereka terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar hati, kelenjar pankreas, dan kelenjar usus. Yuk kita amati tahapan dari proses pencernaan makanan. Ini gambarnya. Terus yang pertama, proses ingesti, yaitu proses pemasukan makanan ke mulut. Selanjutnya ada mastikasi, proses pengunyahan makanan menggunakan gigi. Lanjut di proses deglutisi, yaitu proses menelan makanan ke kerongkongan. Selanjutnya digesti, proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Selanjutnya ada absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. Sebagian penyerapan air itu ada di usus besar, sama prosesnya absorpsi. Selanjutnya defekasi, yaitu proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Dalam proses pencernaan manusia, itu ada dua proses. Apa saja? Pertama, proses mekanis. Proses ini terjadi dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan seperti gigi dan lambung. Proses pemecahan makanan dari yang berukuran besar menjadi berukuran kecil atau lebih halus. Jadi ini prosesnya itu menghaluskan makanan. Yang kedua, proses kimiawi. Proses penguraian makanan dari bentuk kompleks ke bentuk lain yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Pertama, kita belajar rongga mulut. Perhatikan gambar berikut. Pada rongga mulut ada lidah, kemudian ada air liur, dan ada gigi. Gigi dibagi menjadi gigi geraham, gigi taring, dan gigi seri. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi gigi. Gigi geraham dia mengunyah dan menghaluskan makanan. Gigi taring
menyobek, dan mengoyak. Gigi seri, dia bekerja memotong makanan. Lah, gigi ini dia termasuk proses pencernaan mekanik. Paham anak-anak? Jadi gigi proses pencernaan mekanik. Kemudian air liur dia memiliki enzim petialin yang bertugas memecah amilum menjadi maltosa. Ini merupakan pencernaan kimiawi. Kemudian lidah. Lidah manusia berfungsi membolak-balikan makanan, kemudian mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Di permukaan lidah terdapat ujung-ujung saraf pengecap yang berfungsi untuk merasakan makanan. Jadi kalau kalian amati di lidah kalian ada bintil-bintil kecil, lah itu fungsinya untuk merasakan makanan. Berbicara tentang gigi, ada macam gigi berdasarkan masa pertumbuhannya, yaitu gigi susu atau gigi primer atau gigi desidua. Gigi susu tumbuh pada anak umur 6 bulan sampai 2 tahun. Saat kalian masih kecil itu namanya gigi susu. Terus gigi ini tanggal pada umur 6 sampai 12 tahun di usia SD ya. Nah, yang kedua ada gigi dewasa atau gigi permanen. Gigi ini muncul pada anak usia 12 tahun. Siapa di antara kalian yang sudah punya gigi permanen? Angkat tangan. Setelah dari mulut, makanan ke esofagus atau kerongkongan. Makanan menuju ke kerongkongan yang dindingnya dilapisi sel-sel epitel berlapis pipih. Kerongkongan berbentuk tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm. Memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Kerongkongan terdiri atas sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Ibu ulangi, kerongkongan terdiri atas sepertiga otot lurik dan 2/3 otot polos. Otot kerongkongan tersusun secara memanjang dan melingkar sehingga bila terjadi kontraksi secara bergantian akan terjadi gerak peristaltik membentuk bulatan makanan yang disebut bolus. Gerak peristaltik membuat makanan terdorong menuju lambung. Itulah fungsi utama kerongkongan. Jadi, fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu apa? Gerak peristaltik adalah gerakan memijit-mijit otot dinding kerongkongan yang menyebabkan makanan terdorong ke lambung. Selanjutnya, lambung. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang ini bagian dalam lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kardiak. Kardiak berhubungan dengan kerongkongan. Kardiak ini terletak di sebelah atas dekat hati. Yang kedua, fundus. Bagian yang membulat dan letaknya di tengah. 3. Filorus. Bagian yang berhubungan dengan usus 12 jari. Di bagian tengah, di fundus, dia menghasilkan senyawa HCl atau asam klorida. Kemudian dia juga menghasilkan 2 enzim yaitu pepsin dan renin. Fungsinya, pertama fungsi HCl. HCl fungsinya membunuh kuman penyakit. Pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Dan renin berfungsi untuk mengendapkan kasein atau protein susu. Setelah makanan diproses di lambung, sekarang dia menuju ke usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, duodenum atau usus 12 jari, kedua, usus tengah atau jejunum, dan yang ketiga, usus penyerapan ileum. Usus 12 jari bermuara 2 saluran, yaitu yang pertama dari kantung empedu
yang menghasilkan cairan empedu, dan dari pankreas. Selain itu, pankreas juga menghasilkan enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Tiga enzim ini juga dihasilkan oleh usus tengah atau jejunum. Jadi jejunum dan pankreas ini menghasilkan amilase, tripsin, dan lipase. Sekarang kita bahas apa fungsi dari enzim ini. Amilase berfungsi untuk memecah amilum menjadi glukosa. Tripsin memecah pepton menjadi asam amino. Dan lipase memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, setelah makanan ini diolah di usus tengah, kemudian dia melaju ke usus penyerapan atau ileum. Di sini, sari-sari makanan diserap melalui dinding usus halus, kemudian diedarkan melalui pembuluh darah. Usus besar. Setelah sari-sari makanan diedarkan ke darah, pastinya ada sisa pencernaan. Lah, sisa pencernaan atau ampas makanan ini masuk ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan garam mineral yang masih digunakan tubuh. Selain itu, di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu membusukkan makanan sehingga sisa makanan menjadi hancur dan mudah dikeluarkan dalam bentuk feses. Feses manusia berwarna kuning kecoklatan karena mengandung zat warna yang dihasilkan oleh empedu. Usus besar. Usus besar dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sekum atau usus buntu, kemudian kolon, dan yang ketiga rektum. Pertama kita bahas sekum. Sekum atau usus buntu ini dia terletak di awal-awal usus besar. Ukurannya 5-7,5 cm. Terus di ujung sekum terdapat umbai cacing atau appendix. Fungsinya usus buntu atau sekum ini apa? Fungsinya memproduksi dan menyimpan mikroba yang baik bagi usus manusia. Kemudian yang kedua, kolon. Kolon dia memiliki 3 bagian, yaitu kolon ascendens yang naik, kolon transversum mendatar, dan kolon descendens menurun. Kolon berfungsi untuk mengabsorpsi air, membentuk feses, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Setelah bicara kolon, sekarang ke rektum. Rektum adalah tempat pemberhentian feses. Jadi feses itu sementara berkumpul berhenti di rektum. Nanti kalau di situ udah banyak, si rektum akan mengirimkan sinyal rangsangan kalian ke belet BAB. Sinyal rangsangan ini dikirim ke otak. Terus ke otak udah nerima tuh ya, oh ini mau keluar kayak gitu kan, BAB-nya fesesnya mau keluar. Itu barulah ke alat pencernaan berikutnya yaitu anus. Jadi rektum itu adalah tempat pemberhentian feses. Sekarang kita ke anus. Tadi ibu ceritakan kan di bagian akhir usus besar itu disebut rektum. Lah ini gambarnya. Jadi di rektum itu tidak ada lagi proses penyerapan. Terus, feses itu kan didorong mendekati si rektum ini sehingga menimbulkan rangsangan buang air besar atau defekasi. Terus, si feses itu stay di rektum sampai waktu dikeluarkan. Jadi si rektum ini mengirimkan sinyal kepingin keluarnya itu ke otak. Setelah saatnya itu rektum berkontraksi sehingga menimbulkan terjadinya defekasi. Sehingga akhirnya si feses dikeluarkan dari lubang yang disebut anus. Jadi anus itu bagian bawahnya, sedang rektum itu atasnya. Dia adalah tempat tinggal sementara si feses. Nah,
Sisa pencernaan itu kan dibusukkan di kolon untuk dikeluarkan melalui rektum menuju anus. Jadi ini prosesnya. Sisa pencernaan dibusukkan ke kolon usus besar atau usus besar ya, untuk dikeluarkan melalui rektum menuju anus. Sekian pembahasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih telah menyimak video ini. Bila kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa loh share link video ini. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya.